Gimana aktivitas hari ini? Lancar. Semoga selalu diberi kemudahan. Jangan lupa bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh sebuah keluarga, di mana keluarga tersebut sering mendapatkan teror dari sesosok iblis penghuni kota kayu yang dinamakan Dibuk oleh para penganut Yahudi. Si iblis berusaha untuk menguasai jiwa raga putri mereka agar si iblis tetap bertahan hidup. Mungkinkah keluarga itu berhasil selamat dari incaran si iblis? Kuy, lanjut simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep. Tony, I think it's pretty silly. This is the place it's okay to feel silly, the practice floor. Di awal kisah, kita diperlihatkan dengan seorang gadis pada zamannya. Ia terlihat sedang resah dan gelisah karena selalu mendengar suara-suara bisikan dari dalam sebuah kotak box. Kemudian wanita itu membawa sebuah palu bermaksud untuk menghancurkan box yang selama ini terus mengganggu pikirannya. Saat akan menghancurkan box tersebut, namun yang terjadi... Film dibuka dengan diperlihatkan sebuah keluarga. Clyde, sang kepala keluarga, memiliki profesi sebagai pelatih basket sebuah klub di kota New York. Terlihat juga Stephanie, sang mantan istri. Mereka telah resmi bercerai 3 bulan yang lalu dan memiliki 2 orang anak, putri sulung bernama Hannah dan Emily, si putri bungsu. Mereka terlihat sedang sibuk berkemas. Clyde berencana membawa kedua putrinya untuk menempati rumah yang baru ia beli. Sesampai di rumah, kedua putrinya terlihat senang dengan rumah baru yang akan mereka tempati. Emily yang belum mengerti dengan perceraian kedua orang tuanya, malam itu menginginkan makan malam bersama ibunya. Hannah, sang kakak, mencoba memberi pengertian pada Emily tentang kenyataan yang terjadi pada kedua orang tua mereka. Di keesokan pagi, Clyde membawa kedua putrinya pergi ke sebuah bazar yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Setelah melihat barang-barang lelang yang ada di sana, pandangan Emily tertuju pada sebuah kotak box yang membuat ia tertarik untuk memilikinya. Clyde pun akhirnya membeli barang tersebut. Sesampainya di rumah, Emily yang penasaran mencoba untuk membuka isi kotak box yang baru ia beli. Sang ayah menjelaskan kalau kotak box tersebut tidak memiliki kunci. Sepertinya orang yang telah membuatnya tidak menginginkan orang lain untuk membukanya. Malam itu, Emily yang masih penasaran ingin mengetahui apa yang ada dalam kotak box tersebut, akhirnya berhasil membukanya. Di dalamnya terdapat benda-benda aneh dan terdapat seekor serangga yang sudah mati mengering. Dia juga menemukan sebuah cincin yang kemudian ia pakai. Di keesokan pagi terlihat suara jeritan dari arah kamar Hannah. Ternyata ia dikejutkan oleh seekor serangga yang tiba-tiba sudah berada di kamarnya. Did not just do that on my bed. Anna, you told me to kill it. I told you to get it out. Saat malam, Emily yang sedang tertidur mendengar suara bisikan yang memanggilnya dari arah kotak box yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Di keesokan pagi, Clyde memasuki kamar Emily untuk menyuruhnya sarapan. Pagi itu, sikap Emily terlihat aneh. Ia sedang memandangi cermin, namun yang Clyde lihat di cermin nampak bukan sosok Emily. Di meja makan, Clyde kembali mencurigai gelagat Emily. Sepertinya ada yang tidak beres dalam diri Emily. Clyde mencoba mengingatkan Emily yang sedang makan nampak seperti orang kesurupan. Namun tiba-tiba hal buruk pun terjadi. I'm really Go to your room. sorry. Di tempat berbeda, saat Hannah membersihkan diri di dalam toilet, ia dikejutkan oleh beberapa serangga yang tiba-tiba sudah berada di dalam lemari kecil. Setelah ditelusuri, ternyata serangga-serangga itu berasal dari kamar Emily. Ketika Clyde memasuki kamar Emily, nampak ruangan tersebut dipenuhi oleh pasukan serangga yang entah dari mana asalnya. Melihat kejadian itu, Clyde segera menghubungi pembasmi hama untuk mengusir serangga-serangga itu. Malam itu, Emily terlihat sedang berusaha melepaskan cincin yang ia dapatkan dari dalam kotak box. Namun, cincin itu tidak mudah untuk dilepaskan. Saat Emily membuka mulutnya, terdapat seekor serangga di dalam mulutnya.
Di keesokan pagi saat di sekolah, salah satu teman Emily yang penasaran dengan isi tas yang selalu Emily bawa mencoba untuk melihatnya dengan diam-diam. Namun kejadian tidak terduga pun terjadi. Amarah Emily tidak dapat diredam. Ia terlihat murka kotak tersebut berada di tangan orang lain yang berusaha ingin membukanya. Setelah kejadian itu, terpaksa gurunya memanggil Clyde dan Stephanie orang tuanya untuk datang ke sekolah. Gurunya menceritakan tentang semua sikap Emily yang akhir-akhir ini berubah total, terlebih emosinya yang tidak bisa dikontrol. Dia nampak frustasi dan menakuti semua orang dengan kotak itu. Gurunya menyarankan agar kotak itu dijauhkan dari Emily demi kebaikannya. Seems extremely frustrated. She scared everybody with that box, Mrs. Brennick. Gurunya yang masih mengurus pekerjaannya di sekolah, dia merasa penasaran dengan apa yang terdapat dalam kotak box itu. Ia berusaha untuk membukanya, lalu tiba-tiba gurunya yang telah menyita box tersebut tak lepas dari teror kutukan hingga pada akhirnya gurunya pun tewas. Di keesokan pagi saat sedang sarapan di sebuah kedai, tiba-tiba Emily meminta Clyde ayahnya untuk membawakan kotak box miliknya di sekolah. Clyde bertanya pada Emily apa sebenarnya yang ada dalam box yang dianggap penting bagi hidupnya. Clyde juga berkata kadang Emily berbicara dengan kotak box tersebut. Lalu dengan ketus, Emily menjawab kalau dirinya tidak berbicara dengan kotak box itu. Ia berbicara dengan sosok perempuan penghuni kotak box yang sekarang menjadi temannya. Kemudian Clyde mengatakan ingin menemui teman Emily yang berada dalam kotak box tersebut. Emily menjawab itu tidak mungkin, tidak ada yang bisa melihatnya, bahkan Emily sekalipun. Menjelang malam, Clyde mengambil kotak box itu dari sekolahnya tanpa sepengetahuan Emily. Lalu ia membuang kotak tersebut di bak sampah ujung komplek rumahnya. Setiba di rumah, terlihat Emily sedang bersedih. Dia menanyakan box itu pada Clyde ayahnya. Where's my box? I got rid of it, Em. Mengetahui kotak itu sudah dibuang oleh ayahnya, lalu Emily mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Ia berteriak-teriak histeris seolah ayahnya sudah berlaku kasar pada dirinya. Hannah yang mengetahui itu menganggap sikap ayahnya sudah keterlaluan pada adiknya. Kemudian Emily berlari keluar rumah. Ia berusaha mencari keberadaan kotak box yang sudah ayahnya buang. Singkat waktu, Emily berhasil mendapatkan kembali kotak box tersebut di sebuah bak pembuangan sampah. Terlihat Emily sedang berkomunikasi dengan penghuni kotak tersebut, di mana percakapan mereka terdengar, "Oh yes, oh no." Lalu tiba-tiba tak lama kemudian, si iblis berhasil masuk dan berhasil menguasai seutuhnya jiwa dan raga Emily. Clyde yang melihat putrinya sudah tidak sadarkan diri, segera membawanya kembali ke rumah. Di keesokan pagi, terlihat Stephanie dan Clyde sedang berada di pengadilan agama. Setelah mendengar dan melihat kondisi kedua putrinya, Stephanie bermaksud untuk mengambil hak asuh anak sepenuhnya berada di tangannya. Sore itu, Emily menunjukkan sesuatu pada Brett yang menjadi kekasih ibunya. Ternyata itu adalah sebuah gigi yang entah dari mana asalnya. Di waktu bersamaan, Clyde sang ayah secara diam-diam berhasil mengambil kotak box yang tak jauh dari keberadaan Emily. Lalu Clyde menunjukkan kotak box itu pada temannya yang seorang profesor bernama Bridge. Menurut Bridge, jika dilihat dari ukiran yang terdapat pada kayunya bertuliskan bahasa Ibrani yang bertuliskan di book, mungkin kotak itu berasal dari desa Yahudi. Dalam bahasa Ibrani, dibuk mengartikan roh yang terlepas. Mereka yang membuat kotak dibuk meyakini bahwa roh jahat itu bisa ditahan. Dapat diartikan kotak dibuk itu sebuah benda untuk menahan atau memenjarakan roh jahat di dalamnya yang sudah melalui proses ritual oleh mereka yang meyakininya. Kemudian Bridge memberi sebuah petunjuk untuk menemui seorang rabi bernama Sodok yang tinggal di Borough Brooklyn.
yang mayoritas penduduknya menganut agama Yahudi. Brit juga mengingatkan untuk tidak membuka kotak box tersebut. Warning. Deadly. Do not. Setelah mengetahui Emily putrinya diganggu semacam roh jahat, Clyde mulai mempelajari teknik dan cara pengusiran secara otodidak berdasarkan video rekaman dan beberapa artikel yang ia temukan di internet. Setelah beberapa jam mempelajari cara-cara pengusiran iblis, dengan berani dan percaya dirinya hanya berbekal kitab pengusiran setan, Clyde mendatangi rumah Stephanie bermaksud mencoba melakukan ritual pengusiran iblis dalam tubuh Emily putrinya. Sesampai di sana, mengetahui Stephanie tidak berada di rumah, Clyde tanpa buang waktu langsung menuju kamar Emily dan melakukan ritual pengusiran. Baru beberapa kalimat doa yang ia bacakan, namun tiba-tiba What are you doing in here? Get out. Get out. Stephanie yang mengetahui Clyde berada di rumahnya segera mengusir dan menyuruhnya pulang. Niat mengusir setan, malah dirinya yang diusir. Mengetahui dirinya gagal dalam pengusiran, Clyde melanjutkan pergi ke kota Borough, Brooklyn untuk menemui rabi yang direkomendasikan Brit. Singkat waktu, akhirnya Clyde bertemu dengan Rabi Sodok. Rabi itu kemudian membawa Clyde menemui ayahnya di sinagog. Di sana, Clyde mulai menunjukkan kotak box yang ia bawa. Clyde menjelaskan apa yang terjadi menimpa putrinya bahwa Emily telah membuka kotak box tersebut. Setelah itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi menimpa keluarganya. Clyde menanyakan apa yang diinginkan iblis itu dari putrinya. Cooked for The devil looks for innocence, a pure soul. Kemudian Rabi itu kembali menjelaskan bahwa Dibuk mencari jiwa yang tidak berdosa, jiwa yang murni sebagai wadah. Dia akan keluar dan kembali ke dalam kotak hingga menemukan wadah yang cocok. Wadah tersebut biasanya akan mendengar suara-suara dan melihat sesuatu. Semua itu tipuan roh untuk melindungi wadah dan menyingkirkan yang lainnya. Setelah Dibuk menyatu dengan wadah dua menjadi satu, saat itu ia akan memakannya hingga tidak ada yang tersisa. Ia hanya menginginkan satu hal yang tidak pernah ia miliki, yakni kehidupan. Leben. Life. Lantas bagaimana cara untuk menghentikannya? Tanya Clyde. Rabi itu menjawab untuk menghentikannya, Clyde harus mengetahui dulu nama si iblis untuk mengembalikannya ke dalam kotak box tersebut. Clyde pun meminta bantuan mereka untuk melakukan pengusiran. Namun Rabi itu menjawab jika dilakukan ritual pengusiran akan sangat besar resikonya. Dibuk akan menyerang orang yang melakukan ritual pengusiran. Clyde terus memohon pada mereka untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang ia hadapi. Setelah para petinggi sinagoge berembuk, akhirnya mereka akan berusaha membantunya dengan mengutus Rabi Sadok untuk membantu. Clyde dan Rabi Sadok pun bergegas untuk melakukan ritual pengusiran iblis yang bersemayam di dalam tubuh Emily. Di scene berbeda terlihat Emily kembali dirasuki oleh si iblis. Setelah melihat dengan mata kepala sendiri apa yang dialami putrinya, akhirnya Stephanie memahami semua perkataan Clyde yang selama ini diutarakan. Saat ia berusaha menghentikan Emily, lalu tiba-tiba Where are you? Stephanie bercerita pada Brit mengenai Emily putrinya. Brit kemudian memberi saran untuk membawa Emily ke psikiater yang mungkin dapat membantu mengatasi Emily. Mereka berdua sepakat besok akan membawa Emily pada psikiater. Ketika hendak pulang, Brit menemui Emily di halaman depan rumah dengan sikap yang tidak biasa. Emily menatap Brit dengan tajam. Lalu hal tak terduga pun terjadi. Dengan sekali menatap, mulut Brit tiba-tiba mengeluarkan darah dan semua giginya rontok seketika. Brit berlari ketakutan. Stephanie yang mengetahui Emily tergeletak tak sadarkan diri segera membawanya ke rumah sakit.
Kembali ke Clyde yang sedang dalam perjalanan, Rabbi Sadok berusaha untuk mencari sebuah nama pada kotak box tersebut. Lalu ia memecahkan cermin yang ada di dalamnya. Beruntung di balik cermin tersebut tertulis sebuah nama Abizu. Iblis Abizu dikenal sebagai sosok iblis penculik anak-anak. Tak berselang lama, Hannah menelpon sang ayah memberitahu kalau Emily sekarang berada di rumah sakit. Mereka berdua pun segera menuju rumah sakit. Scene berpindah. Emily sedang dalam proses scan di rumah sakit untuk mengetahui penyakit apa yang sebenarnya bersarang di tubuhnya. Namun saat proses scan berlangsung, terlihat penampakan wajah si iblis yang sedang bersemayam dalam tubuh Emily. Tak lama kemudian, Clyde tiba di rumah sakit. Dia menjelaskan saat ini Emily sedang dalam pengaruh iblis. Stephanie yang telah menyadarinya, lalu mereka membawa Emily ke sebuah ruangan kosong yang tidak terpakai. Di sana, Rabbi Sadok mulai menyiapkan untuk ritual pengusiran iblis dalam tubuh Emily. Saat proses pengusiran, Rabbi Sadok mulai diserang si iblis. Clyde yang tidak tahan melihat putrinya menderita, ia meminta si iblis untuk pergi dari dalam tubuh Emily. Sebagai gantinya, Clyde rela untuk dibawa oleh sang iblis. Tentu saja si iblis menolak karena mengetahui kalau Clyde sudah berumur. Si iblis pun berlari pergi dan bersembunyi di sebuah ruangan. Di ruangan itu, si iblis mulai mengelabui Clyde seolah si iblis sudah pergi dalam tubuh Emily. Namun tiba-tiba, di scene lain, Stephanie dan Rabbi Sadok sedang sibuk mencari keberadaan Clyde dan Emily. Tak berselang lama, mereka berhasil menemukan keberadaan Emily dan Clyde di sebuah ruangan. Namun, Rabbi Sadok berpikir tidak mungkin iblis itu dengan mudah pergi begitu saja. Kemudian, Rabbi itu mulai memanggil-manggil nama si iblis. Benar saja, ternyata si iblis kini merasuki tubuh Clyde. Iblis itu bersembunyi di balik tubuh Clyde. Di akhir cerita, Emily dan Clyde selamat dari teror si iblis yang meresahkan. Iblis yang bernama Abizu pun akhirnya berhasil dimasukkan kembali ke dalam kotak box dan dibawa oleh Rabbi Sadok. Film pun selesai. Thanks for watching, Bes. Bye! Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4, I'm calling to say thank you. Clyde, I was gonna call. Goodbye, Clyde.